Sindrom negara gagal kini sedang menjadi hantu yang menyelimuti pikiran Presiden Prabowo Subianto. Mengapa tidak? Karena banyak analis dan pakar memperkirakan bahwa Indonesia memang akan menelan pil pahit dan sekaligus apa yang dimimpikan tentang Indonesia Emas 2045 itu tidak akan mampu dicapai oleh kita. Apa yang diindikasikan oleh para pengamat dan ahli bahwa Indonesia justru akan terjebak dalam sindrom negara gagal itu menjadi bagian yang harus kita pikirkan secara kritis. Dan dalam konteks ini sangat wajar Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin kita sangat memikirkan dengan serius agar jangan sampai Indonesia menjadi negara gagal dan gagal menjadi Indonesia emas pada waktu-waktu ke depan, khususnya Indonesia emas yang katanya akan diraih pada 2045. Bagaimana kita membincang hal yang sangat serius ini? Apakah betul kita akan menjadi negara gagal? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, konsep negara gagal itu bukan hari ini baru kita dengar dan menjadi bahan percakapan kita. Konsep negara gagal itu sesungguhnya sudah menjadi kajian-kajian dan hasil penelitian. Bahkan sudah menjadi sesuatu yang dipercakapkan dalam berbagai macam bidang dan keilmuan yang seringkali dihubungkan dengan konsep masyarakat industri yang ternyata tidak memberikan jalan keluar ketika barang produksi begitu melimpah tetapi pasar tidak juga mengalami perkembangan. Barang produksi yang melimpah itu ternyata terkendala dengan pasar yang hanya itu-itu saja. Akibatnya barang produksi melimpah tetapi pasar tidak berkembang sehingga terjadi kemacetan dalam proses produksi dan ekonomi pun menjadi macet dan tidak berkembang sesuai dengan harapan. Apa yang disinyalkan oleh konsep negara gagal itu kemudian menciptakan sindrom tersendiri, khususnya bagi negara-negara berkembang. Dan dalam konteks ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang harapannya akan meningkat dan melaju dengan tingkat pendapatan yang semakin baik ke depan. Tidak hanya 5% pada hari ini, tetapi menjadi 8%. Itu nampaknya perlu memikirkan ulang bagaimana konsep negara gagal itu kemudian menjadi bahan pembicaraan dan salah satu itu kemudian menjadi problem yang digumuli begitu luar biasa oleh Presiden Prabowo Subianto agar jangan sampai negara gagal itu kemudian menjadi bagian yang akhirnya membuat Indonesia tidak mengalami kerja-kerja yang signifikan terkait dengan upaya untuk memajukan dirinya, meningkatkan taraf ekonomi, dan bahkan dibangun secara sadar dan baik kehidupan politik dan demokrasi kita, sehingga cara-cara seperti itu dan bidang-bidang yang maju seperti itu akan membuat negara gagal itu tidak pernah akan menyelimuti Indonesia, tetapi kita justru menjadi negara yang mampu maju dan berhasil dalam menyongsong Indonesia emas pada 2045 mendatang. Karena itu teman-teman, sindrom negara gagal itu kemudian menjadi salah satu bagian yang digumuli dan digeluti oleh seorang Prabowo Subianto. Paling tidak regulasi-regulasi yang ia telah sampaikan kepada para pembantunya, yaitu menteri-menteri terkait dan bahkan semua menteri dan semua badan-badan agar melakukan perampingan-perampingan dalam politik anggaran dan ekonomi. Itu semua diarahkan untuk memastikan bahwa Indonesia dapat terhindar dari negara gagal yang tidak bisa berakselerasi karena internal dirinya dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan karena anggaran yang tidak dapat dikelola dengan baik. Itu membuat kita semua pada akhirnya harus memperhatikan dengan seksama
agar politik anggaran menjadi politik yang membuat kita bisa keluar dari jebakan negara gagal. Indonesia di tangan Presiden Prabowo Subianto kemudian melakukan politik anggaran yang sangat ketat, dan kebocoran-kebocoran anggaran itu diusahakan tidak terjadi. Itulah yang seringkali dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan istilah kebocoran-kebocoran anggaran yang mengalir kemanapun, bahkan membuat anggaran itu kemudian tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Disinilah teman-teman, seluruh kementerian yang ada harus bersinergi dengan Presiden Prabowo Subianto agar sindrom negara gagal itu tidak menjadi sesuatu yang menjebak kita, sehingga kita kemudian kehilangan kesempatan-kesempatan untuk menaikkan tingkat dan kualitas dari kehidupan publik kita di tanah air dengan kemampuan-kemampuan di bidang-bidang yang terkait dengan isu di seputar negara gagal, yaitu politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, dan demokrasi pada umumnya. Dan dengan cara demikian kita kemudian bisa melihat bahwa Indonesia bisa dihantar menjadi Indonesia yang semakin baik ke depan. Karena itu teman-teman, mari kita tolong Presiden Prabowo Subianto untuk dapat memaksimalkan perannya sebagai presiden. Dan dalam konteks ini, politik anggaran yang sehat, yang hendak diupayakan oleh Presiden Prabowo agar kebocoran-kebocoran itu tidak terjadi di mana-mana. Itu semua salah satu targetnya adalah Indonesia keluar dari jebakan negara gagal yang membuat dirinya pada akhirnya kehilangan kesempatan-kesempatan untuk meraih kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Tapi catatannya teman-teman, bahwa konsep negara gagal itu sekali lagi faktor terpenting yang sering menjadi penyebab mengapa negara-negara gagal dalam berakselerasi dengan berbagai bidang kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Itu karena ada kong kali kong di antara oligarki politik dan oligarki bisnis yang menjebak negara itu, sehingga keuntungan-keuntungan yang diperoleh negara itu hanya lari pada segelintir orang. Dan itu yang disayangkan oleh Presiden Prabowo, agar tidak boleh ada lagi para penguasa dan pengusaha yang main-main dan membuat akhirnya dampak sistemik yang membuat ekonomi itu tidak berkembang dengan baik, dan target-target keadilan dan kesejahteraan pada hajat hidup orang banyak tidak bisa diraih. Dan semuanya itu salah satunya adalah karena politik anggaran yang bocor di mana-mana. Kita dorong Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan politik anggaran yang sangat ketat, dan hal-hal yang tidak ada kaitan langsung dengan kepentingan rakyat itu harapannya dapat diminimalkan, dan target-target terukur untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dan langsung menjadi bagian dari kebutuhan publik luas. Itulah target utama pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk dalam konteks ini misalnya program-program strategis nasional termasuk pembangunan IKN yang untuk sementara harus mengencangkan anggaran. Itu antara lain karena dianggap bahwa program yang strategis nasional menyedot anggaran yang begitu besar. Padahal politik anggaran yang sedang dikerjakan Prabowo salah satunya adalah meningkatkan swasembada pangan untuk Indonesia bisa maju hari ini dan ke depan. Kita dukung Presiden Prabowo dengan politik anggaran yang ketat agar Indonesia tidak terjebak dalam sindrom negara gagal. Kita punya mimpi bersama agar Indonesia semakin ke depan baik dan menuju Indonesia Emas 2045 dengan gandeng tangan kita dan politik anggaran yang sangat berbasis pada keadilan kesejahteraan pada semua rakyat, bukan pada oligarki politik dan oligarki bisnis yang menggurita dan membuat kita terjebak dalam persoalan-persoalan yang tidak ada habis-habisnya.